Begitu pria berpakaian putih itu selesai berbicara, Xiao Yan. Tiga hati guntur muncul di depannya. Ada guntur dan api, dan Anda masih menginginkan jiwa gerakan virtual. Wei Nian terlalu serakah. Bahkan pria berpakaian putih pun tidak tahan dan memiliki salah satunya. Itu adalah impian banyak orang kuat. Begitu Xiao Yan bergerak, dia memperlihatkan kekuatan aslinya. Dan sekarang dia juga ingin mendapatkan gerakan jiwa kekosongan. Jika dia benar-benar mendapatkannya, dia akan memonopoli 7 asal-usul. Mungkinkah hal semacam itu tidak ada dalam sungai panjang sejarah? Xiao Yan bertanya. Pria berpakaian putih itu tertegun sejenak, lalu menatap Xiao Yan, tatapannya telah berubah. Tentu saja ada, tetapi sejauh pengetahuan saya, hanya satu orang yang melakukannya. Pria berpakaian putih itu berkata perlahan. Apakah Anda ingin berbicara tentang Yang Mulia? Xiao Yan adalah orang pertama yang memberikan jawaban, jika hanya ada satu orang. Tidak ada orang lain kecuali Yang Mulia, jadi siapa Anda? Pria berpakaian putih itu bertanya. Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik pria itu, lalu berkata, kamu sudah memiliki jawabannya di hatimu. Pria berpakaian putih itu berhenti sejenak dan senyum muncul di wajahnya. Dia tidak menyerang lagi, melainkan melambaikan tangannya. Sebuah pusaran muncul di udara, dan tampaknya Anda adalah kandidat paling memenuhi syarat untuk menjadi pemilik baru Driving Soul. Namun ini adalah level pertama, dan ada ujian di depan. Sekalipun Anda adalah dia, Anda harus lulus ujian. Persidangan pria berpakaian putih adalah ujian kualifikasi, dan jelaslah bahwa Xiao Yan sudah memiliki kualifikasi mutlak. Jadi dia membuka saluran pusaran untuk terus maju. Xiao Yan mengangguk. Sebelum pergi, dia membungkuk kepada pria itu dan memasuki pusaran itu. Muncul di ruang lain. Menengok ke sekeliling sini, Anda dapat melihat bongkahan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya tidak ada habisnya saat ia menyebar ke depan dan mengambil langkah untuk menghilangkan peradangan. Dia bersiap untuk melangkah maju, tetapi kakinya yang terentang berhenti di udara. Ada penipuan. Setelah masuk ke sini, saya telah dikelilingi oleh aturan ruang, jadi situasi di depan saya pasti tidak sesederhana itu. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan melangkah maju dengan hati-hati. Namun dia tidak menjualnya secara acak. Sebaliknya, ia dengan cermat mengamati blok meteorit di sekitarnya dan merasakan fluktuasi yang berbeda-beda di dalamnya. Selalu merupakan ide yang baik untuk bersikap hati-hati dan waspada dalam pilihan yang Anda buat. Namun, Xiao Yan segera menemukan bahwa tidak tampak ada yang aneh di sini, dan dia tampaknya telah berjalan keluar dari bintang itu. Ini sudah berada di luar laut pasir bintang saat dia bergerak maju. Di ujung meteorit itu, Xiao Yan melihat bongkahan besar benua yang pecah dan tampak membeku. Segala sesuatu di atasnya berhenti pada waktu tertentu, dan tempat itu dipenuhi dengan energi geologi yang sangat kaya. Selain memberikan kekuatan keabadian, tempat ini juga sangat bagus untuk berkultivasi, namun tidak banyak gunanya bagi Xiao Yan. Tetapi itu merupakan kesempatan langka bagi tim Fearless di Dewa Kuno. Membawa api besar, dia memasuki benua ini. Segala sesuatu di hadapanku berubah dengan cepat, dan benua yang hancur itu disatukan dan dipulihkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya dalam waktu singkat, semua yang semula masih ada di hadapanku kembali normal. Benua ini penuh vitalitas, seolah-olah waktu telah kembali. Tampaknya ini adalah tempat kenangan yang ditinggalkan oleh sang penguasa kehampaan. Itu berisi semua kekuatan hidupnya, dan setiap orang dapat menggunakannya untuk berlatih. Xiao Yan melihat sekeliling. Tetapi bukan ini yang diinginkannya, dia juga tidak perlu mengandalkan kekuatan di sini untuk berlatih.
Area misterius ini lebih seperti energi luar biasa yang tertinggal di tubuh orang kuat setelah kematiannya. Sama seperti laut, semua hal menjadi hidup melalui pasang surutnya. Tempat ini hanyalah tempat. Jatuhnya seorang yang abadi pastilah tidak sederhana. Lagi pula, jika seseorang sudah mencapai alam ini, hampir tidak mungkin baginya untuk mati karena habisnya umur, jadi pasti ada alasan lainnya. Hal ini menyebabkan kejatuhan dan hilangnya. Seluruh tim Fearless tetap tinggal di sini, kecuali Xiaoyan yang mengundurkan diri. Setidaknya tempat ini relatif aman, bahkan dapat dianggap sebagai tempat berlindung, yang tidak mudah dihancurkan. Xiaoyan harus terus bergerak maju. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa dia telah mencapai ujung laut pasir bintang. Diperkirakan Yu Fuxing dan raja spiritual lainnya tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Bahkan Feng Xichang yang sangat cerdas pun terperangkap di dalamnya hanya seiring berjalannya waktu. Perasaan krisis sudah sangat kuat, tetapi Xiaoyan tidak lagi gugup, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan perasaan ini. Yang harus dilakukannya sekarang adalah mencari cara untuk mendapatkan jiwa kekosongan dengan cara apapun. Jika aku dapat membuat kekuatan jiwaku menembus dan melampaui ekspektasi dunia virtual yang lebih kuat, ini tidak diragukan lagi merupakan kartu truf lainnya, dan mengandung jiwa gerak virtual. Jika Anda benar-benar tidak bisa menang, barangkali masih ada secerca harapan dengan bantuan Void Soul. Xiaoyan tidak berani mengabaikan. Dia terus bergerak maju sendirian, dan bahkan Xiao Yuli tetap tinggal di benua itu. Akan menjadi semakin berbahaya untuk mendekati Void Soul, kalau tidak, waktu sudah berlalu lama. Begitu banyak orang kuat yang masuk, namun tidak ada satupun yang berhasil. Pasti tidak sesederhana itu. Meteorit itu hampir menghilang, dan tidak ada apa-apa di hadapanku. Ruang di sini tampaknya tidak ada habisnya. Kemudian Xiaoyan menggunakan jiwa ungu untuk bergerak, sehingga dia bisa melihat titik awal ruang di sini. Bergerak langsung melalui ruang dengan menggerakkan jiwa ungu. Saudara ini, tetaplah di sini. Saudaraku, mohon tunggu sebentar dan jangan melangkah lebih jauh lagi. Beberapa suara bising datang dari mana-mana. Xiaoyan berhenti, tetapi pemandangan di depannya membuatnya sedikit mengernyit. Bola daging yang menyerupai monster itu tampak diremas dan disatukan secara tidak teratur. Pemilik Void Soul yang membawaku keluar memiliki pikiran jahat. Dia menggunakan Void Soul untuk menjebak kita. Dengan kekuatanmu, tidak ada peluang untuk mendapatkannya. Sebaiknya kau selamatkan kami dari sini. Kami akan memberi Anda hadiah. Bola-bola daging itu terus mengeluarkan suara seolah-olah telah menunggu lama. Dan jumlahnya sangat banyak. Jelasnya, setiap orang yang datang ke sini penuh percaya diri. Tidak seorang pun terpikir untuk menyelamatkan mereka dan pergerakan mereka tidak dibatasi, tetapi hanya bisa bergerak dalam ruang ini. Mengepung Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan kening. Tidak, aku harus mendapatkan jiwa kekosongan. Meskipun situasi di depanku agak mengejutkan. Bakso-bakso ini bersifat anti peradangan dan seseorang bahkan dapat merasakan kehadiran orang kuat pada tingkat keempat cermin transenden di antara mereka. Bahkan mereka tidak dapat berbuat apa-apa dengan kekuatan mereka sendiri dan tampaknya mereka tidak mempunyai peluang sama sekali. Tetapi Xiaoyan secara alami berbeda dari mereka, meskipun wilayahnya tidak cukup kuat. Namun, ia memiliki 6 kekuatan asli. Seberapapun kuatnya jiwa kekosongan, ia hanyalah jejak pikiran jahat yang ditinggalkan oleh tuannya. Xiaoyan ingin mencobanya apapun yang terjadi, jadi dia melangkah maju meskipun menghadapi semua rintangan. Kalian pasti sudah menunggu lama seperti kami, jadi jangan pergi dan mati lagi. Akhirnya selalu sama, menyelamatkan kami adalah solusi terbaik. Suara-suara terus terdengar dari bakso.
Xiao Yan mengerutkan kening dalam-dalam, lalu segera menghentakkan kakinya keras-keras ke lautan api dan bergegas pergi. Minggirlah dari jalanku, bantu aku mendapatkan jiwa kekosongan, atau berhentilah membuat keributan.